Pak Jokowi jaga keluarga baik-baik. Soalnya udah nggak ada kewajiban buat jaga negara ya kan. Iya. Selamat datang di podcast paling bergengsi tahun ini. Ya, podcast Komunikaraya. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang paling kayaknya bisa dibilang jagoan ya. Selamat datang Ya, Kak Fajar. Ya, sama-sama. Oke. Izinkan saya menyebutkan profil dari Kak Fajar ini. Jadi beliau adalah alumni Gontor tahun 2021 yang kebetulan ngabdi di Gontor 3 Darul Makrifat. Nah, setelah berjalannya pengabdian, ya ada sedikit problematika ya benar. Iya. Problematika tipis-tipis saja. Iya. Nggak usah banyak-banyak. Rintangan ya. Rintangan yang menghadang. Jadi karena problem tersebut, beliau akhirnya dipindah di Gontor 4 Darul Mutakin. Terus melanjutkan studinya, beliau juga hitungannya ngabdi cuma setahun bro. Udah itu langsung beliau lanjut lagi ke Unida. Akhirnya lah sampai sekarang beliau menjadi ketua Dema tahun 2024-2025 ini. Alhamdulillah. Oh iya. Ngomongin tentang Unida ya, Betul. Kak ya. Iya. Jadi gini, kadang dari sebelumnya kok antum tiba-tiba memilih Unida, padahal kan antum kan ngabdinya setahun ya. Tapi kok apa alasan antum kok tiba-tiba memilih Unida, dan itu murni atau bukan pengabdian Unida gitu? Iya. Ngabdi Gontor dulu, setelah itu setahun, setelah itu Unida. Iya. Heeh. Ya, pertama karena saya melihat ya, karena sudah pertama pernah melihat pindah pengabdian seperti itu dari tempat ke tempat lain, sehingga bisa menimbang kira-kira value yang didapatkan ketika pengabdian tuh enaknya di mana yang kita dapatkan. Sembari ketika kita menjadi pengabdian atau menjadi mahasiswa itu ada nggak sih tempat yang bisa menjaga kita, sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu nggak terlalu beruah ugal-ugalan kayak gitu. Nah, setelah beristikharah, menimbang dan ingat umur juga kan. Jadi kalau di sini nanti bagaimana, di sini bagaimana, dan di luar bagaimana, dan semuanya sebenarnya sama saja karena replika kehidupan itu ya banyak rintangannya. Ya, banyak rintangannya. Cuman antara pondok ataupun di luar ataupun pengabdian di dalam pondok itu ya beda-beda rintangannya. Tapi termasuk gimana kita mau melawan rintangan itu ya jalan kita sendiri yang akan kita pilih seperti itu. Bagaimana menyikapinya gitu. Iya. Kayak gitu. Terus nih, kan biasanya pandangan aku sendiri, kalau pandangan orang Gontor ya, kalau pengabdian Unida itu kayak pengabdian buangan gitu kan. Iya. Ya kan orang pandangannya kayak gitu ya kan. Iya. Nah, pengabdian buangan tapi pandangan antum justru malah supaya terjaga. Iya. Gitu. Tapi kadang juga ada juga beberapa yang kalau aku ngerasain sendiri, ternyata Unida nggak seburuk apa yang dibilang orang ya kan. Betul. Katanya kayak mondok lagi gitu, tapi ternyata enggak kan. Nah, Unida juga lumayan juga sih, aku juga bisa berkarya kayak gini alhamdulillah. Bisa meluangkan ide-ide, meluangkan konsep-konsep juga. Tapi menurut aku ngobrol sama teman-teman, kadang ada juga keluh kesah anak-anak di Unida ini. Contohnya problem-problem yang ibaratnya kalau konsep yang namanya pondok kan atasan selalu menang dan bawahan selalu kalah gitu. Iya. Nah, tapi kalau kata teman-temanku ada apa ya, keluh kesah gitu. Ya alhamdulillah kemarin kan perizinan, ngomongin perizinan nggak apa ya. Iya. Perizinan udah dipermudah. Dari sebelumnya kan ya izin dulu, datang dulu, belum kalau ininya DKP-nya ada atau enggak. Ya balik lagi cuma keprank doang, ketipu doang di situ. Nah, setelah itu dipermudah adanya scan wajah. Kok tiba-tiba scan wajahnya hilang tiba-tiba? Kok nggak ada, hilang goblok. Ada problem apa ini? Kok menurut antum
bagaimana kayak gini dan cara solusinya bagaimana? Ya namanya sebuah dinamika itu kan Mm-mm. ada yang dijalankan karena mungkin sudah adanya persiapan. Mm-mm. Ada juga yang kadang ingin melakukan itu tapi ternyata SDM ataupun peralatannya itu kurang memadai seperti itu. Dan sebenarnya tidak hanya scan wajah juga yang dibahas, sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali ya. Nah, tapi apabila permasalahan itu masih bisa didiskusikan, ya didiskusikan. Iya. Nah, pertama kali saya keliling untuk menjadi ketua Dema itu kan di kertas saya itu di mana? Di kartu nama itu ada tulisannya mahasiswa jangan takut bersuara. Heeh. Nah, antum bisa bersuara, tetapi harus tahu etika. Kita tidak bisa langsung bersuara kepada yang atas gitu. Mungkin kita bisa melaporkan permasalahan-permasalahan di rayon itu lewat prinsipal dulu. Nanti dari pengurus asrama bisa melaporkan ke Dema atau bisa ke Dema kayak gitu. Iya. Nanti disalurkan ke atas-atasnya seperti itu. Seperti itu. Dan banyak juga sepertinya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan kayak mesti acara siang itu bahasa Itu menurutku kurang. sistematika yang harus dibenahi itu kan Mm. bisa dikonsultasikan seperti itu. Kira-kira adanya sistem seperti ini karena apa? Iya. Kalaupun ini dihilangkan nanti dampaknya apa? Seperti itu. Dan nanti kalau seandainya sistem ini nggak berjalan, kira-kira nanti efeknya ke mahasiswa seperti apa? Mm-mm. Dan pasti nanti ada pertimbangannya. Dan nanti kalau saya paparkan satu persatu banyak. Nanti pertimbangannya akan saya paparkan nanti pas malam tahun baru aja nanti. Malam tahun baru. Iya, seperti itu. Karena nanti malam tahun baru ada forum mahasiswa, mungkin kita bikin namanya desak Dema apa desak apa gitu. Oh gitu ya. Nah, nanti di situ semua keluhan mahasiswa apapun itu nanti bisa dikeluhkan semua kritikan, saran semuanya seperti itu. Kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi semua itu harus ada pertimbangannya ya. Iya. Nggak bisa kita kalau langsung menilai sesuatu itu buruk, Mm. itu juga nggak bisa ya. Dan mungkin satu lagi ketika kita diberikan sesuatu yang mungkin bagi kita tidak enak gitu. Satu prinsip saya itu dalam Al-Qur'an la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa kita yang diberikan seperti itu? Karena Allah yakin hanya kita yang mampu. Hanya kita yang mampu. Iya, Sudah tertulis kan di dalam Al-Qur'an. betul. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Betul. Setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan disebutin 2 kali. Ya, dan usahakan ketika Anda mendapatkan kesulitan, mendapatkan cobaan saat pengabdian ataupun menjalani kehidupan, Anda bandingkan dengan orang-orang yang Lebih buruk, yang lebih iya, jatuh. iya, gitu. orang-orang yang pengabdian dengan Anda tetapi mereka pengabdian yang ada di luar sana. Heeh. Seperti itu. Maka saya selalu membandingkan seperti itu. Seperti itu. Mungkin di saat teman-teman teman-teman di luar sana itu ada pengabdian mungkin yang guru-guru tidak boleh bawa HP, Heeh. tidak boleh bawa laptop, Iya. tidak bisa ikut seminar kadang, bahkan punya bustak itu juga tidak dilarang seperti itu. Ya, kita tidak bisa menyalahkan sistem karena kalau di pondokan kita sistemnya itoah. Iya itu. Nah, Taat. nah, berbeda dengan pengabdian yang di sini. Kita diberikan apapun itu, kira-kira yang kita bisa berikan kepada pondok itu output inputnya apa seperti itu. Kita mau berkembang apa enggak atau hanya di kamar seperti itu, tidak mengikuti kegiatan di luar, enggak pernah ngikutin kegiatan di dalam kampus. Kegiatan di dalam kampus mungkin ada yang enggak suka juga kadang Iya, kayak gitu. suka juga. Apalagi di luar kayak gitu. Tapi kan kita eman-eman uang yang kita keluarkan di kampus swasta banyak sekali, tapi kita sendiri nggak mau berkembang. Misalnya mabar doang gitu. Iya, Scroll mabar, gitu 24 jam mabar gitu. Kalau berkarya kayak gini kan ya lumayan. Iya, karena kalau kalian berkarya itu, mungkin teman-teman kreator, tim-tim di sini, nanti yang antum sendiri nanti yang lihat, anak-anak antum, teman-teman antum ini loh, walaupun ketika antum nggak lanjut atau lanjut, nanti ini kan jadi sejarah. Iya, Bahkan sejarah yang menulis kayak gitu, bahwa dulu ketika saya ngabdi di sini, walaupun cuma setahun, tapi saya udah memberikan ini buat kampus saya seperti itu. Dan pasti ketika udah memberikan impact, kedepannya antum di luar pasti lebih sukses daripada yang di sini seperti itu. gitu ya. Kayak gitu. Oh ya. Dengar-dengar nih Kak Fajar nih seorang influencer juga ini. Apakah betul? Tapi sering juga berseliweran di FYP saya ini kalau Kak Fajar ini selalu mengkritik yang namanya politik atau suka menggeluti dunia perpolitikan duniawi. Ya, betul. Betul. Mungkin bisa dibilang seperti itu, ya. Tapi saya ingin bertanya Kak, dari awal mula kakak dari nol, dari sebelum kakak menginjak ranah sebagai ketua Dema dan sebagai influencer,
politikus ya hampir mirip-mirip Bung Rocky. Iya. Ya, enggak bakalan nanti kalau kayak Bung Rocky gitu. Insya Allah. Insya Allah. Kalau nggak tergiur jabatan menteri nanti. Oh, ya. Ya. Ini dong. Sharing-sharing kita cerita antum dari nol, dari bagaimana antum melangkahkan langkah kaki pertama. Oh ya. Heeh. Mungkin kalau di awal itu emang nggak pernah menjurus ke politik, Iya. lebih suka ke sejarah. Sejarah. Nah, ketika jadi anggota sampai jadi mudabir sampai pengabdian itu lebih suka sejarah. Sejarah. Di mana-mana cerita sejarah, sejarah apapun itu, sejarah Islam, sejarah konven, sejarah nasional, internasional itu insya Allah hafal gitu. Bahkan buku Al-Fatih itu karyanya Felix Shaw itu udah 15 kali saya baca. 15 kali. Jadi ketika ketika nggak bosen gitu. ya enggak, Mantap. karena makanya ketika saya dipaparkan contoh ya nih, ketika dipaparkan tentang kisah Konstantinopel itu saya bisa menjelaskan kira-kira tingginya itu ada berapa temboknya, berapa lapis, setiap lapis itu berapa meter, terus di depan parit 10 meter tuh berapa dalamnya paritnya, berapa meternya. Perangnya 53 hari. 53 hari itu hari pertama ngapain saja, hari kedua ngapain saja. Terus meriamnya tuh yang besar ada berapa, yang paling kecil ada berapa. Jadi spesifik itu saya hafalkan kayak itu. Sejarah Indonesia kayak seperti sejarah PKI, sejarah kemerdekaan, presiden-presiden terdahulu itu saya hafalkan. Nah dari situlah alhamdulillah ternyata passion saya ini lebih cocok ke politik. Kenapa? Karena sama seperti saya ketika ngabdi di kantor 3 dulu, melihat dinamika politik ini kok Kurang. banyak sekali kezoliman gitu. Banyak sekali kezaliman. Iya, banyak sekali manipulasi gitu. Itu di tahun 2021 itu. Nggak di dalam pondok juga. Di dalam nggak pondok. Di luar juga. Iya. Padahal ketika pengabdian minim informasi juga. Iya, minim informasi. Cuman kok lihat-lihat rasa-rasanya pemerintahan ini Nggak adil. nggak adil, ganjil gitu. Pemerintahan yang pondok atau di dalam pondok atau di luar, Indonesia ini? di Indonesia. Oh, di Indonesia ini. Indonesia. Kira di dalam pondok. Oh, Karena enggak. Marifat kan ya kayak gitu. Di dalam pondok. Dan awal mulanya ya saya berawal dari ketika di Unida ini ikut pelatihan jurnalis. Yang ada ini Ilkom sendiri. Ilkom ketika itu. Kalau di Ilkom saya ikut situ dapat sertifikat. Berawal dari situ sertifikat saya tak buat melanjutkan membuat artikel-artikel berita yang masuk ke media massa. Dan ketika itu saya mengutip media tentang Fajar Sad Boy. Oh, Fajar Sad Boy. Terus kasus Verdi Sambo, polisi tembak polisi itu. Nah, situ saya mengimprove diri, akhirnya masuk tim jurnalisnya Narasi Najwa Shihab yang cabang Yogyakarta. Setengah tahun masih maba itu, maba di sini. Di akhir tahun tapi. Kemudian lanjut awal tahunnya itu Tapi masuknya itu online atau online. online ya? Jadi cuma ngasih karya-karya tok ya? Karya-karya seperti itu. Nggak langsung ke tempat situ? Enggak, tapi setiap ada kunjungan dari Najwa Shihab di beberapa daerah ya kita harus join jadi kayak event organisernya seperti itu. Kemudian karena udah selesai akhirnya tetap bikin YouTube. Terus YouTube sempat di-ban juga ketika itu karena ada beberapa permasalahan dengan DPR RI yang mengeban ketika itu. Alhamdulillah akhirnya terbuka setelah 3 bulan dan akhirnya melanjutkan lagi ikut seminar-seminar di luar seperti itu. Di luar dan akhirnya tibalah waktu pilkada semester 4 kemarin. Tiba waktu pilkada, disitulah dapatlah puncaknya saya di politik seperti itu. Dan itu sangat berat sekali pertimbangannya ketika itu. Karena yang harus saya dukung, harus saya perjuangkan ini yang benar-benar adil, yang benar-benar adil, nggak pakai duit ya. Betul. Bahkan setiap capres itu saya datengin. Kalaupun saya nggak bisa ketemu capresnya, minimal saya ketemu ajudannya. Iya, anak buahnya ataupun teman-temannya gitu. Sehingga saya bisa membaca kira-kira mana nih yang adil atau mana yang cuma nge-DP duit dulu gitu ya. Betul. Karena juga ada yang bisa ketemu cuman dalam hati itu bertolak belakang. Orang ini tulus gak ya dengan rakyat kayak gitu? Atau ketulusannya itu hanya sebatas makan gratis. Ya mungkin seperti itu. Nggak bercanda. Atau mungkin ketulusannya juga sebatas muka baja gitu. Di luar muka tapi di belakangnya seperti apa. Dan situlah akhirnya saya menemukan seseorang yang sampai saat ini masih saya perjuangkan seperti itu. Dan untuk menjunjung keadilan dan persatuan Republik Indonesia ini. Betul, karena menjadi mahasiswa itu kita menjaga integritas itu sangat susah sekali. Integritas, komitmen. Nah, saya udah alhamdulillah 3 tahun mengkritik dan siapapun presidennya saya kritik.
mau siapa nanti, bahkan ketika yang saya perjuangkan ini masuk pemerintah, saya tetap tidak akan memperjuangkan lagi karena saya selalu berada di barisan oposisi. Karena kalau bukan kita nanti yang memperjuangkan demokrasi siapa, kayak gitu. Oh gitu ya. Kayak gitu. Mahasiswa dan Mahasiswa. rakyat miskin. Betul, kayak gitu. Karena sekarang tidak hanya kecurangan, manipulasi yang pemerintah lakukan itu, tetapi etika dan moral itu sudah nggak ada lagi mereka-mereka. Iya, Kayak gitu. dan moral sudah nggak ada lagi. Iya, apa-apa ditabrak seperti itu. Terus nih ngomongin, tadi kan ngomongin tentang politik ya, politik yang ada di Indonesia ini. Tapi kalau kita ngomongin tentang politik yang ada di kampus tercinta kita ini, apakah ada kejanggalan ataupun ya hal-hal yang nggak sesuai hati nurani antum sebagai ketua Dema pada tahun ini, Kak Fajar? Kejanggalan tuh pasti ada karena pada dasarnya kan yang di dalam kampus itu kan sama-sama santri. Pernah santri juga dengan kita, pernah mondok sama kita dulu. Ya mungkin tidak perlu saya jelaskan, kejanggalan-kejanggalan itu pernah antum merasakan juga mungkin ketika di pondok. Dalam segi apapun itu. Dalam kepemimpinan, kesetariatan, kebendaharaan, kepanitiaan seperti itu. Dan sebenarnya masalah seperti itu ya ketika tidak srek bisa diselesaikan secara musyawarah atau secara baik-baik ya. secara baik-baik kayak gitu. Nggak Karena masa habit ketika kita di pondok dibawa lagi ke sini Heeh. gitu. Habit yang mana dulu, yang baik atau yang buruk yang dibawa? Yang buruk Oh, yang buruk. kayak gitu. Contoh ya, satu contoh misalnya korupsi. Ya, korupsi. Korupsi ya contoh nih. Contoh kecil aja, Contoh, korupsi. tapi bukan berarti di sini ada korupsi ya. Ini contoh aja. Oh ya. Contoh dari permasalahan korupsi. Mungkin beberapa kita pernah merasakan palak memalak gitu Iya, kan. palak memalak. Mungkin pernah merasakan. Nggak tahu ada apa enggak, kita nggak tahu juga. Mungkin ada gitu. Pasti. Seperti itu. Kemudian dan ternyata teman seperjuangan saya ini, Pak Anies Baswedan ini, salah satu orang yang pertama kali kampusnya itu mewajibkan mata kuliah anti korupsi. Ketika Ada, beliau mata kuliah rektor, anti iya, korupsi ada? pertama di Indonesia. Kenapa? Karena korupsi ini bukan tugas kejaksaan, bukan tugas polisi, bukan tugas KPK saja. Tapi tugas individual orang masing-masing. Betul. Bahkan tugas seluruh semesta di Indonesia ini. Kayak gitu. Maka dari itu, kenapa diterapkan mata kuliah anti korupsi? Karena pada dasarnya mahasiswa itulah yang menjadi sumber pertama kali adanya korupsi. Karena kalau kita lihat di pemerintahan itu, orang-orang yang korupsi itu, apakah dulunya nggak pernah kuliah? Pernah. Nah, pasti pernah. Apakah dulunya nggak pernah sekolah? Pasti pernah. Bahkan yang korupsi udah S3, S2. Jadi bukannya makin pinter, makin bodoh. seperti itu. Dan maka dari situ pembasmian korupsi ini bukan hanya dari pemerintah, tetapi dari sejak dini. Sejak kuliah. sejak kuliah, bahkan sejak SMA juga harus diajarkan. Harus diajarkan. Karena ini pendidikan semesta kayak gitu. Jangan sampai pendidikan ini terestafetkan, malah menjadi suatu kebiasaan setiap zaman kayak gitu. Seperti Kebiasaan itu. yang nggak bisa dihilangkan dan itu bakalan ketagihan lagi. Iya, gitu. betul. Nah. Betul sekali seperti itu. Terus nih ngomongin tentang kampus kita tercinta juga kan. Tadi udah ngomongin tentang ya hal-hal kejanggalan pasti ada juga ya kan. Ya. Korupsi juga ya segala macam. Tapi apa yang bakalan antum perjuangkan untuk misal visi misi antum ketika menjabat sebagai ketua Dema atau ya yang bisa antum lakukan sekarang? Visi misi ya dari awal pertama kali saya keliling itu mungkin masih ada kayaknya barcode-nya. Ya menjaga inklusivitas, Apa itu? keseimbangan, keadilan khususnya para mahasiswa kayak gitu. Dulu mungkin ke Dema hanya sebatas jabatan, setiap ada acara muncul, tapi di dalam lingkungan kehidupan mahasiswa itu masih kurang berbaur kayak gitu. Jadi kita nggak tahu nih mahasiswa sedang ngapain, ngelakuin apa gitu. Alhamdulillah kemarin ketika mungkin nggak satu permasalahan di mahasiswa itu ketika kamar airnya mati 3 hari. Iya, airnya mati 3 hari. Itu yang ngechat banyak sekali ngechat. Akhirnya konsultasiin ke sini bla 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 bla. Akhirnya alhamdulillah paginya itu Satroyan datang ke kamar
kayak gitu. Dan aku sempat keliling hari keduanya itu, bagi yang masih mati dipersilakan kamarnya bisa mandi ke Usman dulu. Seperti itu. Dan alhamdulillah akhirnya betul, karena itu udah masalah tahunan mungkin, karena ada tandon yang jebol karena nggak kuat narik ke atas seperti dan lain-lainnya kayak gitu. Dan mungkin masalah perizinan juga mungkin, misalnya kayak gitu, jika ada perizinan digital ya gunakanlah digital. Seperti itu yang sudah diterapkan di kantor 2. Ketika izin itu menggunakan Google Form, nanti mau scan atau keluarnya terserah ya, tergantung yang mengatur sistemnya itu. Tapi kalau ketika izinnya menggunakan kertas ya udah menggunakan kertas aja. Tapi kalau izinnya menggunakan kertas nanti gabung sama digital, paperless itu nanti bingung. Campur-campur dan Nggak hanya mahasiswa yang susah, bahkan nanti pengatur kebijakan pun juga susah. Mereka udah jaga double, nggak cuma nge-proof yang disiakat, tapi jaga kertas juga, tanda tanganin juga, belum nanti jaga yang scan wajah juga, jadi kecampur-campur. Nanti enaknya bagaimana? Kalau untuk saat ini masih rusak karena sering dipakai terus kan 24 jam. Nanti kedepannya nanti bisa di update lagi mengenai sistemnya seperti itu. Karena kemarin itu masih percobaan 2 minggu, dan alhamdulillah efektif kayak gitu. Iya, efektif sekali, Kak. Kayak gitu. Jadi harus benar-benar ada yang turun kayak gitu. Dan turun itu karena keluhan mahasiswa kayak gitu. Keluhan. Kadang aku keliling gitu, keliling malam itu ada yang sakit. Salah satu mahasiswa dari prodi perbandingan mazhab. Sakit belum makan dari malam. Saya sampai dari siang saya malam tuh belum makan. Akhirnya ya jam 11 seadanya tak kasih apa semampunya kayak gitu. Banyak sekali permasalahan-permasalahan itu sebenarnya. Ada yang kamarnya nggak ada kipas anginnya. Iya. Ada yang aku juga nggak ada kipas anginnya, Kak. Betul. Ada yang pintunya hilang, pintunya. Ada yang masih gabung sama temennya 2 orang. Bahkan teman-teman yang kemarin sempat pindah pengabdian itu juga sangat disayangkan sekali kayak gitu. Iya, sangat disayangkan. Dipindahkan sekarang karena coba mereka merasakan dari awal itu kuliah di luar, merasakan bagaimana pengabdian di pondok dalam. Iya. Gitu. Mungkin mereka lebih memilih sini daripada mereka yang di luar. Gitu. Karena setiap tempat pengabdian itu tantangannya beda-beda. Kayak gitu. Tergantung orangnya. Ya kita kadang nggak harus lurus-lurus doang sih perjalanannya. Mau lurus silakan, tapi kalau pengen belok-belok ya juga silahkan kayak gitu. Ada orang pengen ke surga, ada langsung lurus, ada juga yang belok-belok dulu baru ke surga gitu. Kalau kita hidup cuma lurus kan cuma vakum. Bluetooth connected. Tiba nyemplung ke surga. Ya mungkin kita mau ke surga tapi ya jangan lurus doang, mungkin belok-belok gitu. Perjuangannya bisa lewat mana aja. Bisa lewat mana aja. Gitu. Karena kan ibadah itu kan nggak hanya menjalankan kewajiban dan sunnah. Tapi juga melakukan Bergerak itu juga ibadah ketika kita niatkan. Mungkin ketika kita bikin podcast nih, tim-tim lainnya penjaga kamera, editor dan lain-lainnya, kita niatkan untuk pengabdian bismillah gitu, ini jadi sebuah ibadah sebenarnya seperti itu. Konsepnya seperti itu. Al harakatu fil barokah. Nah, betul. Itu yang nilainya nggak kita temukan di luar nanti. Kalau antum keluar nanti seperti itu. Ya, gitu. Bukannya bergerak buat cari muka gitu kan, biasanya pandangan-pandangan orang pondok juga kalau bergerak juga dibilangnya alah ini cari muka lah gitu. Nah, mungkin ketika mahasiswa itu mungkin mindsetnya udah beda ya gitu. Iya, mindsetnya udah beda. Karena kalau kita mahasiswa sudah kita tidak memberikan suatu pergerakan, nanti itu Ya, masa depan kita yang akan dipertanyakan seperti itu. Anak waktu muda kuliah ngapain aja Nah, gitu ya betul, kan? waktu kuliah ngapain saja. Tapi di kampus swasta kan namanya anak muda ya membawa perubahan, membawa yang baru. Yang dibicarakan ya masa depan. Kalau yang dibicarakan masa belakang, masa lalu itu namanya orang-orang tua. Orang tua. Menyesal masa mudanya ngapain aja gitu. Betul. Jadi perbanyak buku, perbanyak literasi, bikin-bikin karya-karya, itulah buku-buku kayak gitu. Supaya bermanfaat di generasi yang akan datang. Betul sekali. Ya mungkin sharing kita cukupkan ini saja ya. Sebelum kita penutupan, mungkin antum ada 1-2 kata untuk Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia kita saat ini. Pesan-pesan atau saran, kritik dan lain sebagainya supaya melengkapi podcast kita pada malam hari ini. Pesan-pesan saya untuk Presiden kita terpilih yang tercinta ini, tetap jaga demokrasi, tetap berintegritas, dan tetap menjaga etika. Karena dalam pemerintahan itu kalau kita tidak bisa menjaga ketiganya,
maka negara itu akan hancur. Seperti dalam eh, yang sering kita dengar di pondok ini, idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantasi sa'ah. Ketika sesuatu itu tidak dipegang oleh yang ahlinya, tinggal tunggulah waktunya, kehancuran itu akan tiba. Iya. Seperti itu. Oh ya, terakhir satu kata lagi. Satu kata, dua patah kata untuk Pak Jokowi sebagai presiden kita yang telah baru kelihatan busuknya ketika udah turun. Buat Pak Jokowi, jaga keluarga baik-baik. Soalnya udah nggak ada kewajiban buat jaga negara ya kan. Iya, gak usah aneh-aneh mikirnya. Jaga keluarga baik-baik. Ingat usia, gunakanlah buat ibadah dan bertobat. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Fajar sudah menyempatkan waktu untuk bersama kita di podcast Komunika Raya. Terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.